Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi jama'ana li hadza wa ma kunna linajtami'a laula an jama'anallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya kita telah melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tema kajian pada subuh pekan keempat hari Sabtu, kita sama-sama membaca buku Awwalu Marrah Atadabbarul Quran. Asal artinya itu pertama kalinya atau kesan pertama merenungkan Al-Quran. Alhamdulillah, qadarullah beberapa bulan saya bisa hadir di sini walaupun tempat kerja jauh. Pas pekan keempat itu ada libur yang agak panjang. Kemarin ada pemilu kada, ini juga ada libur. Alhamdulillah. Saya lupa ingat ini sampai mananya ini. Ada yang ingat nggak jamaahnya ini? Kalau saya aja agak lupa, apalagi jamaahnya, biasanya begitu. Ya, yang jelas masih Al-Baqarah, masih membaca di Fawaid wa Lataif haula surah Al-Mubarakah. Jadi faidah atau pelajaran-pelajaran yang mendalam dari surah Al-Baqarah ya. Kalau urutan bahasan di buku ini, setiap surahnya pertama membahas Madaniyah atau Makiyahnya ya. Jadi diturunkannya itu kapan? Kalau Makiyah itu ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Kalau Madaniyah itu ayat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah, walaupun turunnya itu di Makkah, tetap namanya Madaniyah. Kemudian dibahas itu ayat, ya, jumlah ayatnya, kemudian asmaus surah, nama-nama surat, karena setiap surat itu namanya kadang lebih daripada satu ya. Kalau Al-Baqarah itu ada 4 nama. Ada Al-Baqarah, ada Az-Zahra, As-Sinam, Al-Fustat ya. Itu sudah kita bahas ya. Siap-siap kalau ada ujian nih ya. Ditanya nanti nama-nama surah Al-Baqarah apa gitu. Kemudian ada Munasabatut Tasmiyah. Munasabatut Tasmiyah itu hubungan penamaan ya. Kenapa surah ini dinamai Al-Fatihah, kenapa surah ini dinamai Al-Baqarah? Kemudian mimma jaa fi fadhiha itu keutamaan dari surah yang dibaca. Kemudian muwafaqatu awali surah li akhiriha, kesesuaian awal surah dengan akhirnya dengan akhir surah. Kemudian al-mihwar ar-ra'isi li surah. Al-mihwar ar-ra'isi li surah itu tema utama dari surat tersebut ya. Kemudian yang dibahas berikutnya mawadi surah al-mubarakah. Mawadi itu jamak dari maudu,
artinya judul atau tema-tema yang ada dalam surah tersebut. Ya. Karena satu surah itu temanya ya tidak satu ya, banyak. Kemudian baru terakhir renungan daripada penulis buku ini mengambil faedah atau mana-mana yang mendalam dari sebuah surah. Thayyib, kalau tidak salah kita sudah baca mengenai faedah ini atau makna yang mendalamnya, yaitu di poin 7 ya, halaman 34. Ini sudah kita bahas, tapi untuk mengingatkan kembali saya ulang. Qad tara aw tasma'u an mawaqifa li basharin la yasduquha aqluka ayyab alaha hayawanun fadlan an bashar. Engkau terkadang melihat atau mendengar perilaku manusia yang akalmu itu tidak membenarkannya, otak kita ini tidak membenarkannya. Hal tersebut dikerjakan oleh hewan, apalagi oleh manusia gitu. Jadi ada perilaku yang dikerjakan oleh manusia dan akal kita, hewan pun nggak melakukannya, nggak pantas begitu. Tapi ini manusia melakukannya. Ya, ini udah saya panjang kemarin cerita ya. Ada di mana itu yang membekap anaknya kan, 4 orang itu dibunuh ya, yang ibu membunuh anaknya dan sebagainya gitu. Fala tata'ajab ya, nggak usah heran, nggak usah kaget. Fa inna minan nas man qulubuhum asaddu qaswatan minal hijarah ya. Karena di antara manusia ada orang yang hatinya itu lebih keras daripada batu. Kama dzakarallahu ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala, summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Kemudian hati kalian menjadi keras setelah itu, dan kerasnya itu seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu ya. Ini kayaknya perlu kayaknya agak kering. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Kemarin saya sampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu banyak menyebutkan sifat-sifat manusia ya. Allah sebagai sang pencipta ya, yang menciptakan manusia itu maha tahu keadaan ciptaannya ya, keadaan ciptaannya gitu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an itu berbagai macam sifat dasar daripada manusia itu, dan sifat-sifat manusia yang berbagai macam begitu ya. Salah satu contohnya di antara sifat manusia itu wa uhdiratil anfusus suh ya, ditabiatkan ya, di antara karakter manusia itu asyuh. Suh itu pelit ya. Nanti kalau kajian al-fadul Quran, lafad-lafad Al-Quran, itu ada istilah bakhil ya, ada istilah syuh ya, sya'ha ya. Kalau asyuh itu memang sudah karakter ya, karakter dasar gitu, pelitnya itu. Kalau bakhil itu orang pelit, tapi pelitnya itu karena apa ya, banyak berpikir, kalau saya menginfakkan ini akan berkurang dan sebagainya begitu. Itu tuh ada beda-bedanya ya. Memang lafad-lafad dalam bahasa Arab ini penuh dengan makna ya, penuh dengan nuansa ya, dan banyak pelajarannya. Kenapa ini diredaksikan seperti ini dan ini seperti ini gitu ya. Tapi di ayat lain Allah menyebutkan wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Itu. Siapa yang mampu menundukkan
kepelitan dirinya, maka dialah orang yang beruntung begitu. Nah, ini kan dikasih tahu ya, dasar kita itu memang pelit begitu. Tapi orang yang mampu menundukkan kepelitannya, ya jadi dia tidak pelit, dialah orang yang beruntung begitu ya. Kemudian kita juga sering mendengar ya, apa itu? Wa khuliqal insanu halu'a, itu halu'a ya. Idza masal syarru jazua wa idza masal khairu manua illal musallin gitu. Dasar manusia itu suka mengeluh gitu. Kalau dapat keburukan dia mengeluh gitu. Tapi kalau dapat kebaikan manua itu ya diam-diam aja gitu. Kecuali orang yang sholat gitu. Biasanya kan kalau orang cerita keluhan ya, pokoknya sakit kepala gitu kan. Nah, dia itu biasanya saya juga sakitnya lebih, pokoknya saya sakit jantung. Jadi ya kalau yang keluhan itu lebih apa ya? Pengennya lebih tinggi begitu kalau dalam cerita-cerita itu. Itulah karakter manusia. Kecuali yang sholat ya, yang sholatnya baik ya, yang sholatnya itu khusyuk, tidak akan banyak mengeluh begitu. Nah itu. Nah, salah satu sifat manusia itu ada ya, Allah menyatakan di dalam ayat ini ada yang hatinya itu lebih keras daripada batu ya, daripada batu, sehingga mempengaruhi perilakunya sehingga tidak baik ya, Makanya oleh karenanya kalau orang itu pengen baik, maka dia harus memperbaiki hatinya ya, hatinya itu harus baik, harus salim, bahasa Al-Qur'annya itu. Kemarin sudah saya sampaikan juga bagaimana agar hati kita baik ya, salah satunya dengan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagu apa itu Tombo Ati apa? Tombo Ati ada 5 perkara, 5 ya. Itu bukan tidak ada dasar, itu ada dasarnya ya, ada dasarnya. Apa itu? Yang pertama, hafal ya, baca Quran dan maknanya. Kemudian perbanyaklah berpuasa. Kemudian berkumpul dengan orang soleh. Kemudian sholat malam dirikanlah. Yang kelima, dzikir ya, dzikir, diperbanyak dzikir gitu. Nah, dan ini berlaku sebaliknya ya. Ketika orang itu berperilakunya tidak baik, orang jahat ya, dimungkinkan ya bisa 90% yang 5 ini tidak dilaksanakannya gitu ya. Yang penjahat, yang pembunuh itu saya yakin itu enggak suka tahajud dia itu ya, apalagi baca Quran dan sebagainya itu. Coba aja penelitian itu. Baik, itu sudah kita bahas ya. Yang penting pelajarannya bagi kita ya, kita laksanakan ya. Kalau tadi ada 5 itu ya kita istiqomahkan. Mudah-mudahan hati kita ini baik, hati kita ini selamat ya. Karena yang akan selamat di akhirat nanti itu ilaman atallaha biqalbin salim ya. Orang yang hatinya selamatlah yang akan selamat nanti di yaumil akhirat itu. Tayyib, kita lanjutkan poin 8-nya. Kalau nggak salah ini belum apa sudah ya, yang kita baca aja lah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Kami katakan, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Wa qala ta'ala, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Ambaratil ayat bilafzi uskun ya, ayat tersebut diredaksikan dengan lafaz uskun ya, uskun itu artinya tinggallah, duna ghairihi minal alfaz, bukan lafaz-lafaz lainnya. Isyaratan merupakan isyarah ila qisari waktil iqamah, sebentarnya waktu tinggal fil jannah di surga, hina zaka ketika itu.
Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala khalaqa Adama li khilafatil ardi awalan, karena Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam untuk menjadi khalifah di muka bumi pertama awalnya, ya, pertama kalinya itu untuk menjadi khalifah di muka bumi. Kalau mengenai pengulangan kisah, ya, kisah Nabi Adam dan iblis, ya, itu sudah saya sampaikan. Jadi kata iblis dalam Al-Quran itu ada 11, ya, ada 11, dan 9 diantaranya ada dalam kisah Nabi Adam dan pengusiran iblis tersebut, begitu. Jadi diulang-ulang itu sampai 9 kali, ya, sampai 9 kali. Dan pernah juga saya sampaikan di sini kenapa itu kisah-kisah itu diulang-ulang, ya. Yang banyak kisahnya lagi itu nanti kisah Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun yang diulang-ulang di berbagai macam surah, ya. Nah, ini pelajarannya bagi kita, ya, agar kita ngambil pelajaran supaya kita berhati-hati jangan sampai kita ini seperti iblis, ya, yang melakukan kesombongan, ya, yang sudah di surga saja sombong sekali diusir, ya, apalagi belum masuk surga udah sombong, ya, nggak bisa itu masuk surga. Itu udah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. La yadkhulal jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak, kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga orang yang ada setitik saja satu kesombongan dalam hatinya, ya. Sombong itu, ada yang bertanya dalam lanjutan hadis itu, bagaimana orang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus. Nabi bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal, al kibru batarul haq wa ghamtun nas. Allah itu indah dan mencintai keindahan, sementara sombong adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Dan di situ disimbolkan oleh iblis itu, pertama batarul haknya atau menolak kebenarannya itu tidak mau sujud kepada Adam, padahal itu perintah Allah. Yang kedua ghamtun nas, merendahkan manusia, merendahkan orang lain. Dia menyatakan aku lebih baik dari Adam, aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari bumi, gitu. Jadi jangan sampai kesombongan ini ada pada diri orang-orang yang beriman, orang yang Islam itu jangan sampai ada, ya. Jadi dia tahu bahwa itu kewajiban, tahu itu perintah dari Allah, tapi tidak mau melaksanakannya. Nah, itu bentuk kesombongan, gitu. Bukan nampak di pakaian atau penampilan, begitu, ya. Tapi itulah penolakan, ya, kebenaran itu, sombong itu. Yang kedua merendahkan manusia. Kemarin sudah saya sampaikan panjang lebar, ya. Penyebab manusia sombong itu ya karena ilmunya, karena ibadahnya, karena kecantikan ketampanannya, karena keturunannya. Saya ini turunan darah biru, dia turunan ini, nggak boleh itu nikah katanya. Yang darah biru dengan darah merah pada darah putih, ya, ya, atau darah tinggi. Itu kan masih ada itu persepsi-persepsi seperti itu, gitu. Nah, itu tidak ada, ya. Itu dasar daripada kesombongan, begitu. Kemudian kekuatan, ya, dan berikutnya itu karena banyaknya pengikut, ya. Baik, kembali lagi. Jadi kisah ini diulang-ulang. Kalau yang di sini disampaikan 2 ayat, Al-Baqarah, Al-A'raf, ya, dan seterusnya. Dan pelajaran dari poin ini adalah kata uskun, ya, tinggallah. Nah, bahasa uskun itu ya tidak bahasa tidak usbut atau tinggal untuk tetap, gitu. Tapi bahasa itu uskun, ya tinggal sebentar, ya, tinggal sebentar, ya. Sama seperti kita di dunia ini juga
itu hanya sebentar ya. Tidak ada yang abadi ya, tidak ada yang abadi di dunia ini. Ya kita diingatkan ya ini menjelang tahun baru ya, terlepas dari ini tahun punya siapa, ini tahun punya siapa ya, tapi ya hitung-hitungannya kan sama-sama 12 bulan ya, ini patut renungan juga bagi kita ketika datang awal tahun itu ya, artinya kan hitungan umurnya bertambah tapi jatahnya berkurang ya, jatahnya itu berkurang ya. Ya kita harus terus mengingat hal tersebut ya, sadar akan hal tersebut sehingga kita terus mempersiapkan datangnya kematian itu ya, datangnya alam berikutnya ini dengan berbagai macam ibadah ya. Di antara poinnya yang ingin saya ingatkan untuk kita semuanya ya, yang hari ini lebih baik ya, man kana yaumu khairon min amsihi fahuwa rabih. Yang beruntung itu yang hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Kalau sama saja ya itu khosir ya, rugi ya. Dan kalau lebih jelek yaitu mal'un ya, terlaknat begitu. Jadi coba kita evaluasi ya, kalau akhir tahun itu kan biasanya kalau kantor-kantor itu kan ada laporan, kemudian ada program kerja berikutnya ya. Kalau di saya itu ada istilah rensa dan sebagainya ya, rencana strategis dan sebagainya, program-program tahun depan. Kita juga penting dalam hidup ini ya, mengevaluasi catatan yang kurang apa di tahun sebelumnya, terus apa yang akan dikerjakan tahun berikutnya, apa yang akan ditingkatkan tahun berikutnya ya. Kalau tahun sebelumnya umpamanya hanya sholat duha itu hanya 2 rakaat, target tahun depan minimal 4 rakaat umpamanya seperti itu. Baik, kita baca lanjut poin berikutnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlus syayatin. Ketika datang kepada mereka itu utusan dari Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, nabadha fariqum minal ladzina utul kitab ya, sebagian golongan dari ahlul kitab atau yang diberi Alkitab Taurat itu melemparkan ya, melemparkan kitab Allah wara'a zuhurihim, di belakang punggung mereka, itu bahasa Al-Qur'annya seperti itu ya. Jadi bukan melemparkan ke depan saja gitu, tapi melemparnya tergambar nggak, dilempar itu ke belakang gitu. Jadi udah nggak dipedulikan lagi gitu. Kalau masih di depan kan masih terlihat ya. Nah, kalau di belakang itu udah dilemparkan, dicampakkan, nggak dilihat lagi begitu. Ini bahasa Al-Qur'an. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka itu tidak tahu gitu ya. Wattaba'u ma tatlus syayatin, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan. Saya sedikit ya ingin membahas waktu syuruk jam berapa, lewat 39 ya, lewat ya 449 ya. Wattaba'u ma tatlus syayatin, ini ayat 102 ya, 102 itu ayatnya panjang. Saya juga lupa ingat itu. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi
wa ma hum bidarina bihi illa biiznillah. Intinya ya, ini kan tentang sihir ya, tentang sihir. Jadi ayat ini tentang Allah berfirman ya, mata ala mulki wattabau matatu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihr gitu ya. Mereka mengajari sihir ya. Jadi menurut orang Yahudi ya, Nabi Sulaiman itu ahlinya sihir ya. Dan ilmu-ilmu sihirnya itu dibukukan dan disimpan di bawah bahasa singgasananya Nabi Sulaiman katanya gitu. Itu tuh versi mereka begitu. Ya, versi mereka. Tapi yang jelas ya, sihir itu memang itu ada, itu biidznillah itu ada izin Allah juga gitu. Tapi fitnah untuk menguji manusia ya, untuk menguji manusia itu. Dan sihir-sihir itu jelas tentunya melalui setan, bantuan daripada setan. Nah, jadi intinya sihir itu ada ya, dan itu masih dalam koridor takdir Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi adanya sihir itu adalah untuk menguji ya, untuk menguji manusia gitu. Apakah mau ikut ajaran yang benar atau ikut sihir itu, ajaran yang sesat gitu. Nah, di antara sihir yang disebut di sini ini, wa yata'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji. Nah, ini sihir yang memisahkan antara orang dan pasangannya. Ya, jadi ada sihir ya, setan yang spesialis menggodanya itu supaya orang itu bercerai, suami itu bercerai. Ini yang disebut di ayat ini ya. Nah, dan ternyata dalam hadis lain setan yang berhasil memisahkan suami dan istri itu dapat penghargaan spesialis dari iblis ya, rajanya setan ya, iblis award. Ya, nikma anta, bagus engkau itu udah bisa cerai itu orang itu tuh gitu. Dan kedudukannya itu dekat dengan iblis itu gitu. Nah, jadi diantara pelajarannya kenapa ini spesial ya, setan yang mengganggu sampai cerai ini, karena begini, kalau seandainya orang ya diganggu dengan kemaksiatan ya, dia masih bisa taubat ya, masih bisa taubat. Orang yang diganggu melalaikan amal ibadah ya bisa taubat, bisa qadha ya itu. Tapi orang yang cerai ya itu keburukannya terus begitu. Termasuk salah satunya dampaknya terhadap anak sebagai korban ya, sebagai korban begitu. Makanya dapat penghargaan ya, award dari iblis ya, setan yang bisa menggoda manusia sehingga bercerai itu ya. Baik, ini hanya sekilas saja ya, karena ayatnya itu panjang, tafsirnya juga memang banyak ya. Belum lagi membaca Harut Marut itu siapa, itu kan dibahas juga dalam tafsir itu ya. Ada yang menyebutkan itu sebagai malaikat ya, yang berwujud manusia gitu, tapi untuk menguji manusia. Ada juga yang membaca, nanti jangan aneh, bukan malakaini bibabila Harut ya, tapi malikaini ya, malik bibabil. Kalau Babilnya sama di Babilonia ya, Babilonia turunnya. Kalau Malik itu dua raja artinya gitu. Jadi Harut Marut itu ada dua raja yang menguasai ilmu sihir begitu. Ya, ada juga yang menyebutkan itu nama orang soleh ya, nama orang soleh, dan ketika mengajarkan sihir itu disebutkan gitu,
Ini ujian sihir ini gitu. Tapi orang tetap mempelajarinya gitu. Tapi itu saja kita ngambil pelajarannya, kita baca yang ini. Jadi gambarannya ahlul kitab Yahudi itu melemparkan kitab Tauratnya ke belakang, ya, membiarkan tidak mengamalkan isi Taurat, malah mengikuti ajaran setan, ya, malah mengikuti ajaran setan. Qala Ibnu Sa'di berkata, ya, rahimahullah, man taraka ibadatar rahman ubtuliya bi ibadatil ausan. Siapa yang meninggalkan menyembah Allah, dia akan diuji dengan beribadah atau menyembah berhala. Man lam yunfik malahu fi ta'atillah anfaqahu fi ta'ati syaiton. Siapa yang tidak berinfak, yang tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah, di dalam ketaatan kepada Allah, maka hartanya itu akan diinfakkan dalam ketaatan kepada setan. Man taraka az-zulla li rabbih ubtuliya bidzulli lil abid. Siapa yang meninggalkan atau tidak merendahkan diri di hadapan Allah, dia akan diuji dengan direndahkan oleh hamba, oleh manusia. Man tarakal haqqo ubtuliya bil batil. Siapa yang meninggalkan hak, siapa yang meninggalkan kebenaran, ubtuliya bil batil, akan diuji dengan kebatilan. Kadzalika al yahudu lamma nabadzu kitaballah ittaba'u matatus syayatin. Begitu juga orang Yahudi ketika mereka meninggalkan, ketika mereka melemparkan kitab Allah, mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan. Wa hadhihi sunnatun qadariyatun wa hikmatun ilahiyatun. Ini merupakan apa bahasa terjemah bebasnya itu, ya, sunnatullah, ketetapan Allah, ya. Dan ini kehendak Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi orang yang tidak menyembah Allah, ya, tidak menyembah Tuhan, ya dia akan menyembah berhala gitu. Ya, ya kita bisa lihat agama-agama lain, ya, tanpa menyebutkannya gitu. Orang yang tidak berinfak di dalam ketaatan kepada Allah, ya hartanya itu, ya, infaknya di apa namanya, entah di diskotik atau di apa dan sebagainya begitu, ya. Jadi orang yang meninggalkan kebaikan, dia pasti akan mengerjakan sesuatu yang tidak baik. Thayyib. Biar selesai surah Al-Baqarah, ya, kita baca ini tinggal satu halaman ini saja. Berikutnya Ali Imran, ya. Jadi baru dua surah, ya. Itu berapa tahun tuh? Saya mulai ngisi itu akhir 2021, 2022, 2023, 3 tahun, ya. Jadi 2 surat 3 tahun. Ini ada 114. Berapa tahun lagi ini? Ya kita tidak menghitung itu, yang jelas ada upaya kita, ya, upaya kita membaca, mentadaburi Al-Qur'an. Ya mudah-mudahan ini semua jadi saksi nanti di yaumil qiyamah bahwa kita sudah berusaha, ya, ingin menjadi ahlul Qur'an. Baik, poin 10-nya, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian semua. Hadhil ayah, ini panjang, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a. Hadhil ayatul karimatu, ayat yang mulia ini, tadammanat da'watal khalqi ila ibadatillah, mengandung ajakan kepada manusia untuk menyembah kepada Allah bitoriqaini, dengan 2 jalan. Ahaduhuma,
yang pertama iqamatul barohini bi khilqatihim wa khalqis samawati wal ardi wal matar. Menyampaikan atau membangun bukti, menyampaikan bukti bi khilqatihim, ya, dengan penciptaan manusia itu sendiri, wa khalqis samawati wal ardi, dan penciptaan langit dan bumi, dan hujan, ya, dan hujan. Ini ayatnya di awal-awal surah Al-Baqarah, ya, surah Al-Baqarah. Yang kedua wal akhar, yang lainnya mulatofatun jamilatun bidzikri ma lillahi alaihi minal hukuk wa minal in'am, ya. Jadi sentuhan atau sentuhan yang indah dengan menyebutkan, ya, dengan menyebutkan sesuatu, ya, sesuatu milik Allah, sesuatu hak Allah, ya, yang diberikan kepada manusia, ya, yaitu berbagai macam hak dan in'am, pemberian nikmat, ya, pemberian nikmat. Biar selesai saya baca aja dulu semuanya lah. Fadzakara awalan, Allah Ta'ala menyebutkan di awal, di pertamanya, rububiyatihi lahum wali abaihim. Rububiyah itu ketuhanan Allah, ya, bagi mereka dan bagi orang tua mereka. Nah, kemarin kita sudah bahas, ya, ada istilah tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah, kemudian tauhid, ya, kalau di surah An-Nas itu ada tauhid mulkiyah dan tauhid asma wa sifat, ya. Nah, ini rububiyah disebutkan, ya. Jadi pengertian daripada rububiyah itu adalah Rob, Allah lah, ya, yang menciptakan manusia, yang memberi manusia hidup, yang mematikan manusia, yang memberi manfaat, yang memberi madarat, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang memberi itu semua. Itu pengertian dari rububiyah, ya. Rob, ya. Kalau uluhiyah, ya, uluhiyah itu kaitannya dengan pengabdian, ya, dengan pengabdian, dengan pujian, ya. Makanya alhamdulillah. Nah, alhamdulillah itu salah satu contoh tauhid uluhiyah, ya, uluhiyah. Karena yang berhak dipuji itu hanya Allah, ya. Begitu juga yang berhak disembah itu adalah Allah. Itu tauhid uluhiyah. Kalau mulkiyah, ya, dalam surah An-Nas itu kan kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, malikin nas ini kaitannya dengan hanya Allah lah yang pembuat hukum, ya, pembuat hukum. Manusia itu tidak berhak untuk menjadi hakim. Dalam hal ini hakim itu artinya pembuat hukum, begitu. Ya, kita harus meyakini hukum yang terbaik itu adalah hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kaitannya dengan tauhid mulkiyah. Tajib. Nah, kalau di ayat ini disebutkan tentang rububiyah itu alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Jadi Allah lah yang menciptakan kalian semua dan menciptakan orang tua kalian semua, begitu. Nah, itu tuh kaitannya dengan rububiyah, ya, dengan rububiyah. Nah, ini kita harus yakin, ya, harus yakin seyakin-yakinnya, ya, bahwa, ya, keberadaan kita, ya, itu tidak lepas dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita bisa bisa dilahirkan dari si A atau si B,
ya kita bisa tinggal di sini, ya nanti entah kita akan meninggal di mana gitu. Itu semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini rububiyah ya. Nah, jadi maksudnya itu begini. Fadzakara awalan rububiyatihi lahum wa li abaihim ya. Allah menyebutkan pertama kalinya tentang ketuhanan Allah ya. Allah itu yang menciptakan manusia dan orang tuanya, li'annal khaliqa yastahiqu ayyubad. Karena sesungguhnya pencipta dialah yang berhak untuk disembah ya. Jadi yang berhak untuk disembah itu yang menciptakan ya, yang menciptakan. Kalau masih diciptakan ya, dia itu tidak berhak untuk disembah itu. Yang dia masih punya perilaku seperti manusia, itu dia tidak berhak disembah ya. Makanya di antara ayat Al-Qur'an ya, yang mencela Nasrani yang menyembah menganggap Isa sebagai Tuhan, ya disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Maryam dan anaknya itu yakulunat ta'am ya. Wa yamsuna fil aswaq, masih makan gitu ya, makanan masih memakan sesuatu gitu ya, dan semua tahu gitu ya, semua tahu Nabi Isa itu makan seperti manusia biasa gitu ya. Kalau sudah tidak makan ya mungkin dia bisa hidup begitu ya, mungkin istilahnya gitu pantaslah gitu. Tapi kalau masih makan gitu, pantasnya kira-kira disembah begitu ya. Jadi yang pantas disembah itu ya Khaliq ya, sebagai pencipta. Kemudian summa dzakara ma an'amallahu bihi alaihim li'annal mun'ima yastahiqu ayyubad wa yuskar. Kemudian Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada manusia, karena pemberi nikmat itulah yang berhak untuk disembah dan disampaikan terima kasih gitu. Itulah jadi di ayat berikutnya kan disebutkan Allah menjadikan bumi itu antivirus itu asal artinya itu semacam kasur gitu ya, ya tempat berjalan, jadi layak untuk ditempati ya, bisa ditempati gitu. Jadi bumi ini kan tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin ya. Jaraknya dengan matahari juga standar begitu. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian was-samaa binaa ya. Dan Allah menjadikan langit sebagai bangunan. Nah, ini lagi-lagi masalah langit ya, panjang bahasannya. Artinya kita ini ada dilindungi dengan ya bahasa itu atap ya, atau bagian atas kita lah, bagian atas kita gitu. Kemudian wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarat ya. Dan Allah menurunkan dari langit itu air hujan ya, sehingga keluarlah dari bumi itu berbagai macam buah-buahan sebagai rizki gitu. Tadi kan disebutkan ya, salah satu karunia Allah itu adalah hujan. Sedikit saja karena di Al-Quran juga nanti akan banyak bahas tentang hujan itu ya, renungan bagi kita ya. Ya hujan itu ya, itu kan kebarokahan ya, barokah. Turunnya itu kan tidak sekaligus ya, tidak sekaligus, tapi berupa tetesan-tetesan gitu. Padahal kan di atasnya itu kan awan yang yang ya bahasa Indonesianya itu yang bergumpal begitu ya. Itu. Tapi diturunkannya itu ya qadarullah setitik-setitik gitu. Coba kalau air itu diturunkan sekaligus, ya apa yang akan terjadi? Ya,
berapa ton begitu, air langsung jatuh ke atas rumah, ya bisa hancur semua gitu. Bisa hancur semua walaupun itu air gitu. Tapi sedikit-sedikit gitu. Ya, walaupun nanti kalau masalah ada banjir bah dan sebagainya itu kan memang ulah manusia gitu, ulah manusia ya. Tapi Allah menyebutkan salah satu nikmatnya itu di air hujan itu, ya, di air hujan itu, ya. Dan dengan hujan itu ya cuaca menjadi sejuk dan sebagainya, ya. Tumbuh-tumbuhan juga bisa terairi sehingga bisa tumbuh begitu. Ya hujan ini kalau di kampung itu ya sebuah karunia, ya bisa nanam padi dan sebagainya begitu. Nah, Allah yang memberi nikmat itulah yang pantas untuk disembah begitu, ya. Jadi intinya seperti itu ya. Pelajaran dari itu biar selesai dulu lah dua poin lagi ini. Wa ta'ammal qaulahu, renungkanlah firman Allah, ja'ala lakum rizqal lakum, ya. Allah menjadikan bagi kalian semua rizqan lakum, rizki bagi kalian semua. Tas'uru bil lutfi wal wuddi bainaka wa bainar rahman subhanah. Engkau akan merasakan kelembutan dan kasih sayang antara engkau dan Allah Subhanahu wa taala. Ya nggak tahu kita merasa atau tidak ya. Karena ini kaitannya dengan daukul lughah ya, rasa bahasa gitu. Ya. Jadi dijadikan itu semua itu untuk kalian, gitu kata Allah itu. Itu rizki bagi kalian begitu. Al-maksud ini terakhir, al-maksudul a'zam min hadhil ayah, tujuan utama dari ayat ini al-amru bitauhidillah, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi tadi disampaikan u'budu rabbakum, ya, beribadahlah kepada Tuhan kalian. Kenapa kita harus menyembah Allah begitu. Nah di ayat rinciannya itu yang pertama, Allah itu pencipta kalian semua, pencipta orang tua kalian semua. Yang kedua, Allah itu yang memberi nikmat kepada kalian semua gitu. Pencipta dan pemberi nikmat itulah yang pantas untuk disembah begitu. Baik, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sudah lewat 43. Ini mohon maaf kalau kaset ini kusut saya. Perjalanan jauh ya. Kemarin dari Bali, kemarin lagi ke Tasik, bolak-balik ya, baru sampai tadi malam. Jadi kondisinya ya begitulah. Suara juga kalau kaset itu lagi kusut ya. Mohon maaf, tapi mudah-mudahan ya niat kita lillahi ta'ala, mudah-mudahan bernilai silaturahmi ya. Ini juga menjadi saksi bagi kita. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai ahlul Quran yang berupaya ya merenungkan Al-Quran. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita berhak mendapat syafaat daripada Al-Quranul Karim ini. Baik, barangkali ada yang mau menambahkan atau mungkin ada salah perlu diluruskan atau mungkin ada pertanyaan, disilakan. Oh ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Ustaz, yang tadi disinggung mengenai Yahudi membuang ke belakang ajaran Allah atau ajaran Tuhan mereka, apa ini bisa diidentifikasi dengan yang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawatu wa lahum adzabun azim? Apakah ini juga merupakan suatu walat buat mereka atau stempel bahwa orang Yahudi yang sampai sekarang juga masih ada, yaitu rahib-rahibnya, kemudian dikaitkan dengan statistik bahwa umat di dunia ini penganut setan, maksudnya di luar Islam, itu lebih
dominan gitu. Jadi kan mereka dibunuh oleh setan ya. Ya. Karena mengabaikan atau kufur lah, mengabaikan firman Allah yang sebenarnya gitu. Dan ini jauh lebih banyak jumlahnya dalam statistik di dunia bahwa mereka adalah penganut setan gitu, kalau kasarnya. Ya. Menurut Ustaz Thayyib, yang pertama kalau yang kaitannya dengan Yahudi ya. Jadi yang dipakai sekarang yang mereka baca itu kan bukan lagi Taurat yang asli ya. Tapi mereka bacanya Talmud ya. Ya Talmud itu ya tulisan ya isinya ajaran-ajaran setan gitu ya. Karena mereka genosida atau bukan ibadah ya, kalau dengar berita itu ada istilah ibadah pakai hamzah ya. Ibadah itu genosida, pembantaian itu sebagai sebuah kebaikan dalam keyakinan mereka begitu. Nah itu contoh sedikit saja ya, yang merupakan itu ajaran setan bukan ajaran Tuhan begitu. Dan itu ada di Talmud mereka begitu. Itu salah satu contohnya ya. Jadi ketika mereka melemparkan Taurat yang aslinya, ya mereka melaksanakan itu gitu. Nah, kaitannya dengan khotamallahu ala qulubihim, sebenarnya di awal kita sudah bahas ya, gambaran manusia itu di awal surah Al-Baqarah itu ada 3 ya. Yang pertama orang yang bertakwa ya, yang bertakwa itu berapa ayat? 1, 2, 3 ya 5 ayat ya 5 ayat. Nah, kemudian tentang orang kafir itu hanya 2 ayat, hanya 2 ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Nah, itu hanya 2 ayat ya. Jadi orang kafir itu sama saja mau diberi peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman karena Allah telah menyetempel ya, telah menutup ya hati dan pendengaran mereka ya, dan di penglihatan mereka itu ada penutup ya, dan bagi mereka ada siksa yang sangat pedih begitu ya. Yaitu karena mereka betul tadi ya, karena mereka melemparkan kitab yang diturunkan oleh Allah ya, Allah langsung menyetempel hati mereka gitu ya, menyetempel hati mereka sehingga mereka tidak bisa lagi menerima hidayah gitu. Jadi walaupun diingatkan dengan cara apapun ya, lihat saja orang Yahudi itu kan bahasanya itu ya dableg atau apa ya, udah di demo, udah ya peradilan internasional juga sudah menyatakan salah ya. Dan yang menyatakan saya itu kan bukan hanya umat Islam saja ya, di luar Islam pun sama ya, dengan dasar kemanusiaan itu ya. Tapi mereka nggak mau bergeming begitu. Itulah gambarannya yang sudah ditutup hatinya. Ya, salah satunya ya dengan diperangi itu ya, dengan perang ya, dengan perang itu. Ya, dan ini juga sebenarnya sudah digambarkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sampai 4 kelompok Yahudi yang diperangi oleh Nabi ya, Kainuko, Nadir ya, Quraidah ya, terakhir Khaybar. Ya, itu sampai diusir. Pak, harus seperti itu ya, harus seperti itu kepada orang-orang Yahudi itu ya. Baik, mungkin itu saja komentarnya ya, karena memang berkaitan di bahasan akhir dengan yang pertama itu. Oh ya. Ini kan umat Islam itu dipecah belah, Ustaz. Masa dipecah belah, tapi kelakuannya pasti kelakuan Yahudi dan orang kafir. Kita nggak sadar kalau kita memang bodoh, masuk itu bodoh, dipecah belah. Dan memang
memang kan pada kita sering dengar ada ayat atau hadis ya, mereka tuh akan sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, mereka mengukur bau biawak bersama mereka, gitu kan. Nah, saya juga pernah dengar begini Ustaz, ya, bahwa Yahudi tadi itu terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Nah, Rasulullah mengatakan umatku, kata Rasulullah, terpecah menjadi 73 golongan. Banyak di neraka terus. Nah, sekarang ini pertanyaan saya, yang dimaksud dengan 73 golongan para Rasulullah itu apakah umat Islam? Kalau tadi kan Yahudi disebutkan itu agama Yahudi, Nasrani itu Nasrani, agama yang tapi Rasulullah yang saya katakan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Apa yang disebut umatku ini adalah dakwah Rasulullah setelah dia menjadi nabi sampai hari kiamat, atau memang umat Islam yang ada sekarang ini di luar Yahudi, Nasrani, Buddha itu yang terpecah menjadi 73 golongan? Karena kalau menurut pikiran kita nih Ustaz ya, saya pikiran itu, memang kita mau dipecah belah. Jadi seolah-olah Yahudi itu ngajak-ngajak gitu, kalian terpecah jadi 71 nih, lalu terpecah jadi 73 umat Islam. Padahal bukan itu konteksnya. Makanya Rasulullah Ustaz bagaimana? Apakah percaya 73 golongan itu umat Islam yang terpecah seperti Yahudi 71 golongan, Nasrani 2 golongan, ataukah memang seluruh umat yang ada saat ini adalah umat Rasulullah sampai hari kiamat, sejak Rasulullah menjadi nabi sampai hari kiamat itu disebut umat Rasulullah? Makasih Ustaz. Ya, baik, mengenai masalah hadis ini tadi yang mengikuti Shibron bi Shibrin ya, bahasa itu sejengkal itu ya memang hadis ya. Mengenai jumlah ya golongan ini memang banyak yang menjelaskan ya, penjelasannya itu yang menafsirkan dengan berbagai macam versinya tentunya. Ya sebenarnya katakanlah di Yahudi sendiri ya, di Yahudi sendiri ya memang tidak semuanya pahamnya itu ya paham Zion ya, paham Zionis itu ya. Sebenarnya masih ada juga Yahudi-Yahudi yang dalam tanda petik baik lah gitu ya. Begitu juga Nasrani ya, yang tadi 72 itu memang Nasrani itu banyak juga firqah-firqahnya, aliran-alirannya begitu. Bahkan ada juga yang menyebutkan ya, bukan saja kan ada yang menyebutkan Nabi Isa itu Tuhan, anak dan sebagainya lah, macam-macam. Saya juga tidak begitu paham. Ada juga yang berpendapat Ibnullah, anak Allah. Ada juga yang berpendapat artinya anak itu bukan artian anak seperti biologis, tapi hanya kesayangan gitu. Ada yang mengartikan seperti itu di salah satu sekte di Nasrani ini ya. Jadi memang ada yang ekstrim ya, ada juga yang moderat dan berbagai macam ya. Mengenai yang 73 juga sama, di Islam juga berbagai macam. Ada yang mengartikan memang kelompoknya ada 73 itu gitu. Ada yang ekstrim ya, contoh ekstrim itu ya seperti kelompoknya Khawarij begitu ya. Khawarij ini kan pahamnya takfiri ya, takfiri. Takfir itu mengkafirkan ya, mengkafirkan umat Islam sendiri ya, mengkafirkan umat Islam. Ya, dan sampai sekarang neo Khawarij ini masih ada gitu. Khawarij gaya baru itu pun masih ada gitu. Dan berbagai macam aliran-aliran lainnya ya. Termasuk ya, walaupun ada yang menyebutkan Syiah itu bukan Islam ya, tapi memang dasar atau sumbernya itu kan dari Islam juga begitu. Walaupun yang pendapat yang parah itu ya, yang seperti Asad itu pahamnya itu Alawiyin ya, Alawiyin yang menuhankan Ali bin Abi Thalib begitu, menuhankan Ali bin Abi Thalib begitu. Nah, itu kan udah dipatwakan bukan Islam itu ya, bukan Islam, karena menyembahnya bukan menyembah Tuhan begitu. Ada juga Syiah itu bentuknya hanya Syiah gulat ya, yang terlalu ekstrim ya. Jadi menyatakan pendapatnya Malak Jibril itu salah ngasih wahyu itu, harusnya ke Ali bukan ke
ke Nabi Muhammad SAW gitu. Ya, nah, itu pendapat-pendapatnya ya. Dan bisa kita baca mengenai sekte-sekte dalam Islam itu ya. Ada buku Al-Milal wan Nihal ya, karya As-Sahrastani ya, tidak salah. Itu disebut di situ berbagai macam ya. Saya juga kalau baca-baca sudah, tapi saya tidak hafal ya. Jadi kalau harus menyebutkan siapa aja yang 73, saya angkat tangan, saya nggak tahu ya. Cuma yang jelas sekte-sekte itu banyak ya, sekte-sekte pemikiran ya, itu banyak sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya, tapi yang yang apa namanya, yang akan menjadi surga ya, kalau tadi yang banyaknya itu 72 neraka, 1 masuk surga, yaitu yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah begitu. Ya mudah-mudahan ala kulli hal kita berupaya ya dalam pelaksanaan atau manhaj kita, pola pemikiran kita ini, kita berusaha sebagai sunni ya, sunni yang moderat ya, yang tidak ekstrim ya. Kita mengamalkan fikih Syafi'i dan sebagainya. Kita juga mengkaji hadis Al-Quran, mencoba mengamalkan. Mudah-mudahan ya kita ini termasuk yang satu itu ya, yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya kalau masalah perpecahan dan sebagainya, ya itu memang sudah sunnatullah, memang ada seperti itu. Ya kita harus memaklumi dan melaksanakan adab-adab dalam beda pendapat ya, dalam beda pendapat. Taib, mungkin saya kira sudah cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.